Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung nyuwun tulung anak Bapak. Semua ya mau turun lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 11 Jogonalan yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 11 yang berbahagia, dan kepada anak-anakku yang saya banggakan dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, semoga hari ini senantiasa bahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salam dan sholawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melihat fenomena kejadian-kejadian yang ada, kita harus selalu senantiasa mawas diri. Kenapa? Banyak orang bilang bahwa, bahkan bukan banyak orang bilang, tetapi ada dasarnya bahwa agama yang paling baik, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama apa? Islam. Agama Islam. Tetapi kenyataannya yang ada, orang Islam selalu tertinggal dalam ilmu pengetahuannya, tertinggal dalam ekonominya, dan terbelakang dalam pendidikannya, dan bahkan sering orang Islam melakukan kejahatan-kejahatan. Ini mengapa? Kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ada yang salah dengan Islamnya? Ya, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka pada acara pagi ini kita memperingati kelahiran Nabi kita. Nabi kita siapa toh? Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir di mana? Di mana? Di Mekah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bahasa kalau istilah Jawanya mulut, ya, itu Rabiul Awal kalau tahun Hijriahnya. Nah, ini yang menjadi kunci kita biar kita akan menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua itu tidaklah sia-sia, hanya diciptakan begitu saja. Tapi ada tujuan, dan tujuan itu akan bisa
bermakna kalau kita senantiasa berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini ada tujuannya, sebagaimana disebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik? Kalau kita tinggalkan, kalau kita acuhkan tentang adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita yang menjelaskan apa saja tentang hidup ini dan bagaimana kita harus menjalani, sehingga apapun yang kita lakukan bisa dinilai ibadah. Karena kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Berarti kalau apa yang kita lakukan ini semua setiap hari tidak ada nilai ibadahnya, berarti hidup kalian semua tidak bermakna. Nah, bagaimana biar kita bisa beribadah dengan baik? Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dilahirkan pada waktu itu, Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Gajah itu adalah kendaraan yang luar biasa, karena tentara saja naik gajah pada waktu itu. Dan Nabi pernah bersabda kepada kita bahwa siapa sepeninggalanku, siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan selamat. Tapi kenyataannya apa hari ini? Ternyata hari ini termasuk anak-anakku semua, walaupun ada yang bagus, tapi kebanyakan bagus-bagus semua siswa SMP Muhammadiyah 11 ini, karena jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang bisa menyelamatkan kita, dan di dalamnya isinya tidak ada keraguan sama sekali tentang kebenaran, tentang ibadah yang benar dan baik sesuai dengan kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk ibadah tersebut. Pasti benarnya. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, ini dibuktikan dengan bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran itu dapat kita buktikan bagaimana usaha kita untuk senantiasa belajar tentang Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak untuk belajar Al-Quran itu males-malesan. Kadang-kadang pura-pura sudah bisa, tapi ternyata setelah dites nggak bisa sama sekali. Terus hampir selama 3 tahun masih Iqra 1 halaman 2, Iqra 2, ada yang Iqra 1 halaman 5. Nah 3 tahun ini kemana? Kenapa Anda sudah merasa dekat dengan Al-Quran? Iqra saja masih Iqra 1, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9 masih Iqra 1. Halaman berapa? Lupa Pak. Ya, ini. Padahal Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu sembarangan untuk biar kita apa? Biar kita hidup kita
beribadah. Karena Nabi Muhammad SAW itu pada waktu lahirnya Nabi Muhammad itu disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah tahu artinya zaman kebodohan. Bukan berarti dia bodoh terhadap ilmu pengetahuan, ilmu perdagangan dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud bodoh di situ adalah bodoh di dalam ketauhidan. Dan perbuatannya senantiasa hanya memenuhi nafsunya. Bahkan kalau punya anak perempuan, dia malu, ya malu, sehingga banyak sekali anak-anak perempuan yang dibunuhnya. Ini, maka Nabi Muhammad membawa perubahan. Antara pria dan wanita ada kederajatan yang sama, sehingga perbudakan sudah tidak ada lagi. Kita mempunyai derajat yang sama. Ini, anak-anakku yang saya banggakan, ya, kita harus tetap optimis, tetap semangat. Karena apa? Masih ada waktu. Karena pentingnya Al-Quran ini tadi yang saya katakan di atas sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak mungkin akan bisa menjadi manusia bertakwa tanpa adanya Al-Quran. Oh, habis baterainya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, pasti Ini masih kita siaran akan langsung. tersesat. Masih siaran Dan langsung. ternyata hari ini kita Siaran baterai. sudah dekat dengan Al-Quran, tetapi belum sangat Nggak bisa dekat. dilihat. Buktinya apa? Al-Quran mengatakan Nggak apa-apa surat itunya. yang pertama dulu, yaitu surat Seharusnya apa? baru Surat apa? Mas. Al-Alaq. Sudah banyak apa? Surat Al-Alaq? Belum kedip-kedip. Tutik Insya Allah jadi sudah ada. masih cukup. Ya. Yang pertama adalah Iqra, bacalah. Nggak apa-apa. Apakah kalian Tak sudah kirain betul-betul udah. rajin membaca? Ada yang rajin, ada yang belum, dan bahkan rajin main game. Rajinnya rajin, ya macam-macam. Karena sekarang kegiatan itu bisa dilakukan di mana saja. Bahkan di balik tembok pun kita bisa berbuat yang macam-macam, banyak sekali dengan adanya HP. Kadang-kadang dengan HP kita lupa, bahkan dengan ibunya saja lupa. Kalau dipanggil ibunya nggak dengar, pura-pura nggak dengar, sebetulnya dengar. Karena takut disuruh, karena gamenya nanggung, sehingga apa? Tetap bersikukuh untuk mempertahankan gamenya. Nah ini menandakan kita masih jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa kita jadikan dasar untuk kita bisa selamat. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, memang betul ya, kita masih agak jauh dari Al-Quran karena kita belum mengamalkan begitu banyak yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang turun pertama Iqra saja kita masih sangat sulit untuk melakukan. Padahal kalian adalah sebagai anak sekolah, satu-satunya cara untuk membuka ilmu pengetahuan adalah dengan membaca. Dan bahkan anak yang sering membaca, terutama membaca hal-hal yang diperlukan di dalam sekolah, maka pasti dia akan bisa menjadi pandai atau menjadi berilmu. Dan kita tahu bahwa seperti ayat yang saya baca pertama di atas, yaitu yarfa'illahul ladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Kadang-kadang kita nggak yakin kalau nanti pinter derajatnya akan diangkat atau tidak, kita belum yakin. Karena tidak yakin itulah maka kita malas untuk belajar, bahkan malas untuk sekolah. Nah ini yang perlu kita cermati baik-baik. Kalau kita hidup ini sesuai dengan petunjuk, insya Allah kehidupan kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Bahkan apapun yang ada di dunia ini dalam penciptaannya, walaupun yang menciptakan manusia pun juga ada buku petunjuknya. Misalnya HP, beli HP baru itu biasanya ada buku petunjuknya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa India, dan macam-macam. Beli sepeda motor pun juga seperti itu. Misalnya kita beli motornya sekarang ada NMAX, ya, itu juga ada buku petunjuknya. Pasti kalian pas membeli pertama dipelajari baik-baik bukunya itu. Biar apa? Biar nanti NMAX-nya bisa awet, NMAX-nya kendaraannya bisa berguna, tidak gampang rusak dan macam-macam. Bagaimana cara ngisinya oli, bagaimana ngisinya bahan bakar dan seterusnya kita pelajari. Begitu juga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberi petunjuknya, yaitu dengan Al-Qur'an. Maka karena pentingnya Al-Qur'an, maka SMP Muhammadiyah 11 Jogonalan mensyaratkan siswanya yang lulus dari SMP ini harus sudah bisa membaca Al-Qur'an. Maka bagi anak-anakku yang kelas 9, hari ini masih Iqra 1, ya, hari ini masih Iqra 1, maka harus berusaha maksimal sehingga nanti setelah lulus, dinyatakan lulus oleh sekolah, nanti betul-betul bisa dinyatakan lulus karena sudah mampu membaca Al-Qur'an. Gak sanggup Pak, mohon dikasihani. Biasanya seperti itu. Memang orang yang selalu berkurang termasuk kurang ilmu pengetahuannya, itu selalu merepotkan temannya, merepotkan orang lain. Kontore lagi asing garap tenanan, wah aku dikandani nomor telu lho, siji macam-macam. Selalu merepotkan. Ya, biar kita tidak merepotkan orang lain, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya kita semua lahir ini adalah sama, ya, sama-sama bodohnya, karena nggak tahu apa-apa. Nah, dari kesamaan itulah maka kita juga harus berusaha biar menjadi pandai tersebut. Ternyata usahanya berbeda-beda. Ada yang secara sungguh-sungguh, ada sakobre dan seterusnya. Sehingga hasilnya juga berbeda-beda. Anak-anakku yang saya banggakan, kembali lagi. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, ya, diantaranya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa akhlak kok disempurnakan? Kalian setiap saat atau di pelajaran Ismuba itu ada pelajaran akidah akhlak, ya. Di situ memuat berbagai macam apa yang dilakukan oleh manusia. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah namanya akhlak. Ya. Maka akhlak kita harus senantiasa baik. Di samping tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, akhlak kita pun juga harus baik. Karena apa? Kalau keimanan kita baik, biasanya ibadahnya baik sekali.
tetapi harus juga ditunjang dengan akhlak yang baik pula. Kita juga harus mempunyai akhlak yang baik pula. Peduli terhadap sesama. Karena apa? Karena ternyata orang yang rajin sholat, di dalam surat Al-Ma'un dinyatakan, celakalah hai orang-orang yang sholat. Kenapa? Orang sholat aja bisa masih celaka. Karena dia tidak peduli terhadap yang lain, tidak mau memberi makan kepada orang miskin, dan selalu mengherdik anak yatim. Maka celakalah sholatnya. Berarti di sini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus baik, dan kita juga harus mempunyai hubungan dengan teman sebaya, teman yang lebih tua, kepada bapak kita, kepada ibu guru kita, dan semuanya kita harus senantiasa baik. Karena ternyata orang yang rajin sholat ini menandakan kedekatannya dengan Allah adalah baik, tetapi Allah masih mengatakan dia akan celaka karena dia tidak memberikan perhatian kepada sesama, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan seterusnya. Nah ini berarti hubungan kita biar menjadi baik, maka kita senantiasa berbuat baik. Kalau kita senantiasa berbuat baik, insya Allah teman-teman kita akan baik. Ya, teman-teman kita akan baik dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, kesimpulannya yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tak lain dan tak bukan adalah menyempurnakan akhlak kita. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana, akhlak terhadap sesama bagaimana, terhadap orang tua kita bagaimana, dan seterusnya, semuanya sudah diatur. Kalau kalian betul-betul sebagai orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa dan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kalian, yaitu untuk beribadah, maka apapun amalan kita yang dilakukan selama 24 jam dari tidur sampai bangun tidur kembali, senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa semangat untuk belajar. Karena hanya dengan belajar itulah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jika di saat ini siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 Jogonalan ada yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, jika saat ini ada keluarga besar SMP Muhammadiyah 11 Jogonalan bermasalah, berilah jalan keluarnya untuk dia ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini keluarga besar SMP Muhammadiyah 11 ini yang kesempitan rezeki, maka murahkanlah rezekinya. Jika di saat ini ada yang selisih paham atau dengan satu sama yang lain, maka damaikanlah. Jika di saat ini ada yang sesat dunia, maka karuniakanlah kepada dia. Jika dia di saat ini lalai, maka berilah hidayah ya Allah. Jika di saat ini ada yang sedih hati, maka kembalikanlah keceriaan di wajahnya. Jika di saat ini ada siswa dan guru dan serta keluarga besar SMP ini yang
belum, maka tunjukkanlah jalan untuk dia. Ya Allah, kami mohon terimalah segala doa kami. Dan ya Allah, di pagi yang mulia ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa seluruh keluarga besar kami, dan dosa sahabat-sahabat kami. Karunikanlah kami umur yang panjang, yang bermanfaat, keselamatan, kesehatan, dan yang afiat. Tunjukkanlah kami jalan yang baik dan benar. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan dan mampu bersabar dalam segala kondisi. Berikanlah kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta terhindar dari azab siksa api neraka-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah lain-lain yang akan disampaikan oleh Bu Ida. Kepada Bu Ida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pengumuman sedikit untuk kegiatan besok. Kalian hari Rabu tanggal 20 ya. Berarti besok kalian libur di rumah. Ya, karena hari ini sudah masuk untuk peringatan Maulid. Untuk hari Rabu kalian libur. Hari Kamis masuk untuk jadwal kelas B, ya. Karena Senin, Rabu, Jumat kelas A, Selasa, Kamis, Sabtu kelas B. Berarti besok Kamis untuk kelas B. Cari siapa wah pengumuman rata Sampaikan, mungkin ada pertanyaan, cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Acara terakhir adalah Bisa nanti matiin gimana? pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apa tag ya? Subhanallahumma wa bihamdika. Oh iya.